좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya di mata pelajaran fikih. Materi kita hari ini yaitu infak. Ya, materi yang kita akan bahas hari ini yaitu mengenai infak ya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak baik-baik penjelasan mengenai infak. Apa itu infak? Sebelum lanjut pada pembahasan, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian diharapkan dapat memahami pengertian infak dan kalian diharapkan juga dapat mempraktekkan tata cara berinfak dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, dimohon dengan sangat untuk menyimak baik-baik penjelasan materi kita hari ini ya. Pengertian infak. Menurut istilah atau bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Dan menurut istilah itu sendiri atau istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimilikinya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hukum infak. Hukum infak atau hukum memberikan infak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk itu atau untuk mengetahui lebih jelas lagi hukum infak, ada baiknya kita pelajari macam-macam hukum infak. Dasar atau dalil infak itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim," yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Adapun infak wajib berarti hukumnya wajib ya untuk mengeluarkannya seperti 1. Membayar zakat, 2. Membayar mahar pengantin, 3. Menafkahi istri, dan 4. Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu masa iddah. Kemudian ada infak sunnah. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah ya. Sunnah untuk mengeluarkannya seperti 1. Infak untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Infak untuk kepentingan umum atau kepentingan agama Islam itu sendiri. 3. Infak untuk menolong musibah, dan 4. dan lain sebagainya. Lalu ada infak mubah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya seperti 1. hadiah, 2. hibah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada infak haram. Infak haram berarti hukumnya haram ya untuk mengeluarkannya seperti 1. Infaknya orang non-muslim untuk menghalangi orang Islam. 2. Infak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rukun infak harusnya memiliki rukun-rukun tertentu yaitu sebagai berikut. 1. Pemberi infak atau munfik. 2. Penerima infak atau munfik lahu. 3. Barang yang diinfakkan, dan terakhir penyerahan ijab kabul. Nah, ada juga nih syarat-syarat infak. A. Syarat infak untuk munfik. 1. Orang yang memiliki harta berlebih. 2. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Dan 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian B. Syarat barang yang diinfakkan. 1. Harta yang boleh ditasarrufkan atau dibelanjakan. 2. Terpilih
3. Harta yang diperjualbelikan. 4. Orang yang sah pemiliknya. Dan 5. Sah penerimanya. Terakhir, tanpa adanya pengganti. Ada juga golongan penerima infak. 1. Orang tua. 2. Saudara terdekat atau keluarga. 3. Anak-anak yatim. 4. Fakir miskin. 5. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Namun ada juga golongan yang tidak berhak menerima infak. 1. Orang kaya. 2. Orang yang masih mampu bekerja. 3. Non-muslim yang memusuhi Islam. 4. Orang murtad. Dan 5. Pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Nah, adik-adik, itu adalah penjelasan singkat dan jelas tentang mengenai infak. Ya, selanjutnya mari kita simak baik-baik tentang contoh berinfak. Bu, Kaina jalan dulu. Assalamualaikum. Iya, hati-hati. Waalaikumsalam. Bismillah. Hampir saja. Bahaya ada paku di sini. Nah, sudah aku buang. Saatnya melanjutkan perjalanan. Panti asuhan. Andai aku bisa bersedekah dengan uang yang banyak agar aku bisa membantu mereka. Bagaimana caranya ya? Aha, aku punya ide. Kaina boleh minta tolong? Apa, Kak? Coba katakan. Tolong buatkan es mambo untuk Kaina yang banyak. Hah? Untuk apa? Akan Kaina jual dan uangnya disumbangkan ke panti asuhan. Masya Allah, anak ibu. Kamu baik sekali, Kak. Jadi bagaimana? Ibu mau? Jelas mau. Yuk kita buat sekarang. Yuk. Baiklah Bu, Kaina berangkat dulu. Doakan semoga esnya laris manis. Amin. Ya sudah, hati-hati, Kak.
Alhamdulillah, jualanku habis. Wah, syukurlah. Kapan mau kita sumbangkan? Sekarang, Bu. Ayo. Bu, ini ada sedikit sumbangan dari kami. Mohon diterima. Terima kasih, Nak. Semoga perbuatan baik Kak Ina dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, adik-adik, itulah contoh tata cara berinfak dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, dalam contoh video tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran yang amat berguna dan dapat menolong kita. Jangan bosan-bosan ya untuk berbagi sesama umat Islam. Kita harus tolong-menolong dan membantu umat Islam yang sedang dalam kesusahan agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita juga mendapatkan rezeki yang amat berlipat ganda ya. Amin. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.